Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra Sembaga. Saya dari kelas biologi non B. Saya jurusan biologi, prodi biologi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, ada pula pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hasil analisis saya terhadap ketersediaan pangan, yang dimana saya melakukan survei di pasar Liluo, pasar rakyat Liluo. Analisis saya lakukan pada tanggal 1 November 2020 di daerah Liluo, yaitu pasar rakyat Liluo. Liluo adalah salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan survei mendapatkan bahwa bahan pangan yang terdapat di pasar rakyat Liluo bervariasi, yaitu beras, ubi jalar, rica, bawang merah, bawang putih, jahe, tomat, wortel, kentang, kangkung darat dan kangkung danau. Ada pula telur, pisang terbagi atas dua macam, yaitu pisang GP, pisang raja, kemudian melon, kelapa, ubi jalar, dan ikan dan ayam. Kemudian pada pasar Liluo itu hampir semua lapak jualan yang berada di pasar rakyat Liluo menjual bahan pangan yang sama kecuali ayam dan ikan. Kemudian beberapa bahan-bahan pangan yang saya survei yaitu berupa rempah-rempah. Di rempah-rempah ada bawang merah diperoleh seharga 30.000 kg, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan seharga 38.000 kg. Kemudian ada bawang putih yang dimana dengan modal harga 20.000 per kilogram dan dijual seharga 28.000 per kilogram. Kemudian kita masuk pada rica dengan modal harga 40.000 per kilogram dan dijual seharga 55.000 per kilogram. Adapun jahe modal harga yaitu 30.000 per kilogram dan dijual kembali dengan harga 35.000 per kilogram. Nah, kemudian ada pula yang dijual bahan pangan yaitu tentang buah-buahan. Pada buah-buahan itu terdapat pisang, yang dimana pisang dibagi dalam dua macam, yaitu pisang GP dan pisang raja. Nah, pada pisang GP dibeli dengan harga 10.000 per sisir, makanya ini dibeli dari tangan pertama, kemudian si bapak ini menjadi tangan kedua dan dijual lagi kembali. Dia pisang GP ini dibeli seharga 10.000 dari orang pertama, 10.000 per sisir dari pasar Minggu, kemudian dijual lagi oleh si bapak penjual dengan harga 15.000 per sisir. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh pedagang sebesar 5.000 per sisir. Kemudian ada pula pisang raja dibeli seharga Rp7.000 per sisir dari pasar Minggu, kemudian dijual lagi oleh pedagang seharga 10.000 per sisir. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh pedagang tersebut berupa 3.000 per sisir. Itu untuk pisang raja. Nah, kemudian ada pula melon, yang dimana melon dibeli seharga 4.000 per biji dari pasar Minggu, kemudian dijual lagi oleh pedagangnya seharga 7.000 per biji. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh pedagang tersebut berupa 3.000 per biji. Berupa 3.000 per biji untuk keuntungan pada melon. Kemudian ada kelapa dibeli seharga 3.000 per biji dari pasar Minggu, kemudian dijual lagi oleh pedagang seharga dengan 5.000 per biji. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh pedagang tersebut sekitar 2.000 dalam satu kelapa. Jadi rata-rata juga penjual atau pedagang yang berada di pasar rakyat Liluo mendapatkan hasil jualannya itu dari pasar Minggu. Kemudian ada juga daging ayam. Untuk daging ayam itu penjual membeli dari orang lain kemudian dijual kembali. Adapun harganya harga beli dari orang pertama yaitu 20.000 per kilogram dan kemudian dijual kembali dengan harga 60.000 per ekor. Adapun sumber pangan ini didapat dari Desa Paguyaman. Kemudian kita masuk pada ikan. Untuk ikan, pedagang tersebut membelinya dengan harga 350.000 per ember dari pelelangan. Kemudian dijual dengan harga 40.000 per kilogram. Sedangkan untuk ayam, pedagang tersebut membelinya seharga 29.000 dari
paguyaman kemudian dijual seharga 60.000 per ekor. Itu untuk ikan dan perbandingannya dengan ayam. Kemudian kita masuk pada analisis sumber dayanya. Nah, kondisi ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait yang bisa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Nah, terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejolak terganggunya distribusi pangan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan rendahnya produksi dan gangguan pada proses distribusi yang dapat disebabkan dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan organisme, pengganggu tanaman, gelombang tinggi, dan kurang baiknya sarana transportasi. Kemudian kita dapat lihat tabel pada gambar ini, yang dimana berdasarkan data pada gambar sebagai stabilisasi pasokan dan harga pangan Provinsi Gorontalo, saya dapat menyimpulkan bahwa ketersediaan pangan di Gorontalo itu masih bagus dan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutunya merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional karena dapat memperbesar akses bagi penduduk untuk memperoleh pangan. Jadi, saya menyimpulkan bahwasanya ketersediaan pangan di Gorontalo masih cukup untuk kiranya dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Provinsi Gorontalo. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.